sembelih, maka bisa suci nanti, enggak jadi bangkai. Tapi kalau singa kita sembelih, ya tetap bangkai, enggak bisa. Jadi ketentuan kembali lagi ke pembahasan bahwasanya yang disebut bangkai adalah hewan yang mati tidak dengan perantara sembelih secara syariat Islam. Fala yustasna mongko ora den jabaake hina idin ing dalem nalikane mengkono-mengkono urida biya azailatul hayah al janinul mudakati apa janine hewan kang den sembelih idza kharaja ing dalem nalikane metu min batni umihi saking wetenge ibuke janin mayitan halimati di ana zakatahu krana setuhune sesembelihane janin fi zakati umihi iku tetep ing dalem sesembilane ibuke janin. Wa kadza lan iku tetep kaya mengkono-mengkono janin ghairuhu utawi liyane janin minal mustasnayati saking pira-pira perkara kang den jebakake. Al-madhkurati kang den tutur fil mabsutati ing dalam pira-pira kitab kang den jebarake pembahasane. Jadi ini ada suatu pembahasan lagi. Kalau ada janin itu ya hewan yang masih, kalau di sini hewan yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Ini ibunya kita sembelih. Terus di dalam kita sembelih secara syariat lah ibunya. Ada sapi mengandung, kita sembelih. Setelah itu di situ ternyata di dalamnya ada janin. Ketika kita buka perutnya, ternyata janin itu sudah mati. Maka hukum janin tersebut suci, tidak menjadi bangkai. Karena dia sesembelihannya ikut ibunya. Jadi yang dimaksud seperti itu. Sumastasna mongko njabaake min sa'ril maitati saking rambute batang. Qaulahu ing dawuhe musannaf ilal adamiyah ing anak Adam fa inna sa'rahu mongko setuhune batange anak Adam tahirun iku suci kamaitatihi kaya bangkene anak Adam. Jadi kalau manusia itu ketika mati anggotanya tetap suci, mengecualikan tadi. Kalau bangkai kan najis semua anggotanya. Tapi kalau mayat manusia itu hukumnya suci. Rambutnya juga suci dan yang lain-lain. Jadi itu sekilas ya. Sekarang kita menginjak ke bab yang lain. Ini bahas masalah penggunaan wadah dari emas dan juga dari perak dan yang lain-lain tentang masalah perhiasan. Bayanuma utawi iki iku mertelaake perkara. Yahrumu kang haram istimaluhu apa nggunakake ma minal awani saking pira-pira wadah. Pamalan perkara ya juzu kang wenang apa ma. Wa bada'alan miwiti sapa musannaf bil awali kelawan kang kawitan faqala mongko dawuh sinten ya musannaf. Wala ya juzu lan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalem liyane tingkah darurat. Lirajulin kedue wong lanang awi mraatin utawa wong wadon. Istimalu syai'in apa gunakake suwi-wiji min awani dhahabi saking pira-pira wadah saking emas wal fiddati lan perak. La fi aklin ora wenang ing dalem mangan wala fi syurbin lan ora wenang ing dalem ngombe wala ghairihima lan ora wenang ing dalem liyane karone. Jadi bagi seorang laki-laki atau perempuan ini tidak boleh kita menggunakan wadah dari emas atau perak untuk makan, minum atau yang lain-lain kecuali dalam tingkah darurat. Karena alasannya apa? Di situ dalam unsur ketika kita menggunakan wadah dari emas dan perak untuk makan atau minum tadi, ini bisa menjadikan kita akan terjadi khila. Khila itu sombong dan pamer. Ini makanya khilatul haram, alasan kenapa diharamkan menggunakan wadah emas atau perak. Ini adalah karena terjadi khila. Khila itu akan pamer dan sombong dan yang lain-lain. Kalau darurat nggak apa-apa. Ya, kalau kepepet tidak ada lagi wadah dan adanya itu, ini masih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak darurat ini nggak boleh. Wa kama yahrumu kala oleh den haramake istimaluma apa gunakake perkara dzukira kang den tutur yahrumu haram itikhaduhu apa nyimpen ma min ghairi istimalin kelawan tanpa gunakake fil asahi miturut ing dalam kaul asah. Kalau memang menggunakan wadah dari emas dan perak dalam keadaan tidak darurat itu haram. Menyimpannya pun kita simpan saja tanpa gunakan ini juga tidak boleh. Wa yahrumu lan haram aidon kelawan maneh al inau apa wadah al matliyu kang den sepuh bidahabin kelawan emas au fidotin utawa perak. In hasala lamun hasil minatilai saking sepuhan sayun apa suwi-wiji biirdihi kelawan mentokake syai ala nari ing atase geni. Jadi
Ini ada lagi, jadi kalau wadah itu al-ina'u al-matli itu dilapisi ya, dilapisi dengan emas atau perak. Ini hukumnya juga haram. Kalau memang ketika proses pelapisan ini menghasilkan suatu tetesan yang mana di situ berharga lah tetesannya. Jadi ada wadah itu berasal dari biasa besi, kemudian kita lapisi dengan emas atau perak, ini juga nggak boleh. Kalau memang ketika nanti ketika waktu melapisi ini menghasilkan suatu perkara yang mana sangat berharga, jadi ada tetesan yang mana berharga, jadi seperti itulah ringkasnya seperti itu. Waya juzulan menang istiqmalu ina'i ghairihima apa nggunakake wadah saking liyane emas lan perak. Ai ghairi dahabi tegese saking liyane emas wal fiddati lan perak minal awani saking pira-pira werna saking pira-pira wadah anafisati kang bagus. Ka ina'i yakutin kaya wadah saking inten. Kalau menggunakan wadah selain emas dan perak yang bagus seperti wadah dari intan dan yang lain-lain ini tidak apa-apa. Wa yahrumu lan haram al ina'u apa wadah al mudhababu kang den tambal bidzobati fidoten kelawan tambalan perak kabiroten kang akeh urfan ing dalam pengadatan lizinatin krana pepaes. Jadi kalau ada wadah ini kita tembel, kita tambal dengan menggunakan perak besar, tapi tembelannya besar, tapi kita menembel wadah tersebut tujuannya hanya untuk mengindahkan wadah tersebut, jadi lizinatin, itu hukumnya juga tetap haram. Fa in kanat mongko lamun ana apa dobah kabirotan iku gede lihajatin krana hajat jaza mongko wenang apa dobah ma'al karohati sumertani kemakruhan. Au sahirotan utawa cilik urfan ing dalam pengadatan izinatin krana pepaes kurihat mongko den makruhake apa dobah. Kalau ada wadah nanti kita tambal pakai perak dan besar tambalannya, tapi ada hajat, ada tujuan, tidak hanya sekedar untuk berhias saja, mungkin untuk menguatkan wadah tersebut atau yang lain-lain, ini hukumnya tetap makruh kalau besar. Tapi kalau ada wadah yang ditempel dengan perak terus kecil tembelannya, tapi tujuannya juga untuk hanya untuk mengindahkan, tapi kecil, ini tidak apa-apa kalau kecil makruh. Auli hajatin fala tukrahu. Kalau ada wadah terus ditempel pakai perak kemudian kecil tembelannya karena ada tujuan selain hanya berhias, maka hukumnya tidak makruh. Jadi intinya adalah ada beberapa pembagian masalah penambalan wadah dengan perak itu. Yang pertama, kalau memang ada wadah biasa, ini kita tambal pakai perak, tambalannya besar dan tujuannya hanya untuk mengindahkan saja, mengindahkan wadah tersebut karena ada peraknya, maka haram. Kalau memang besar ada tujuan seperti untuk menjadikan wadah ini kuat atau yang lain-lain, tidak hanya sekedar untuk mengindahkan, maka makruh kalau besar. Kalau menambal dengan perak dan kecil, maka kalau tujuannya berhias saja maka makruh. Kalau kecil tapi ada tujuan lain, hajat selain berhias, maka hukumnya tidak makruh. Amma dobatul fidoti anapun utawi tambalan emas fatahrumu mongko iku haram apa dobah mutlakon kelawan mutlak kama kaya barang sohaha kang benerake hu ing ma Nawawi sing Imam Nawawi. Jadi kalau ada tambalan dari emas ini haram mutlak, sedikit, kecil, besar, ada tujuan atau yang lain-lain tidak boleh, sebagaimana hal yang dibenarkan oleh Imam Nawawi. Ini langsung saja kita tadi sekilas membahas masalah wadah dan mungkin itu jarang kita praktekkan. Ini langsung ke bab selanjutnya, bahas masalah siwak. Ini mungkin yang kalau bisa kita lakukan. Faslun utawi iki iku mertilakake fasal suwiji istikmali alati siwaki kang tetep ing dalam mertilakake nggunakake alat siwak. Wa utawi siwak min sunanil wudu'i iku tetep setengah saking pira-pira sunai wudu. Wa yutlaku lan den ucapake asiwaku apa siwak aidon kelawan maneh alama ing atase perkara yustaku kang den gawe siwakan bihi apa kelawan ma. Min aroken bayane kayu arok wa nahwihi lan sebajane arok. Jadi yang disebut siwak
Siwak itu adalah termasuk sunah-sunah yang dilakukan ketika wudu. Wa yutlaqu asiwak alama yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Kalau siwak tadi dikatakan bahwasanya suatu pekerjaan, yaitu menggosok gigi itu pakai kayu arok dan yang lain-lain itu disebut siwak dan termasuk sunah wudu. Alat yang digunakan untuk bersiwak baik berupa kayu, arok atau yang lain-lain. Jadi kayu arok adalah kayu yang biasanya digunakan untuk siwak. Ini juga disebut siwak. Jadi pekerjaan melakukan penggosokan gigi dengan pakai kayu siwak itu disebut siwak. Alatnya juga siwak. Wa siwaku utawi siwak mustahabun iku den sunahake fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Wala yukrahu lan ora den makruhake apa siwak tangsihan kelawan makruh tangsih. Jadi siwak ini sunah kita lakukan kapanpun dan ada hukum makruh itu enggak ada untuk siwak. Ila ba'da zawali kejaba ing dalem sakwuse lengser lisoimi keduwe wong kang poso. Fardhon iku poso fardu au naflan utawa sunah. Jadi hukum melakukan bersiwak ini sebenarnya sunnah pada semua tempat. Kecuali bagi orang yang puasa dan setelah lengsernya matahari. Lengsernya matahari itu seperti ini. Matahari itu biasanya kalau waktu istiwa itu ya siang itu berada di pas tengah bumi. Kalau nanti sudah agak lengser ke barat, berarti itu kalau bagi orang puasa mulai waktu itu berarti dia dimakruhkan untuk bersiwak. Intinya gini intinya. Jadi siwak itu disunahkan kapanpun. Kecuali bagi orang yang puasa yang mana ketika sudah lengsernya matahari. Lengsernya matahari itu kapan? Masuknya waktu duhur. Jadi kalau bagi orang yang puasa itu ketika sudah masuk waktu duhur dan seterusnya itu, maka hukum bersiwakannya makruh. Wa tazulu lan ilang al karohatu apa kemakruhan bi hurufi samsi sebab surupe srengenge wa taro lan meweh An-Nawawi sinten Imam Nawawi adamal karohati ing ora onone kemakruhan mutlakon kelawan mutlak. Wa huwa utawi siwak fi salasati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan asyaddu iku luweh sanget istihbaban apane den sunahake min ghairiha tinimbang salasa. Jadi kemakruhan bersiwak bagi orang yang puasa tadi hilang kalau sudah tenggelamnya matahari. Kalau sudah tenggelam matahari berarti sudah tidak dimakruhkan. Adapun Imam Nawawi yang mengatakan siwak ini hukumnya tetap sunnah mutlak bagi orang yang puasa atau bagi yang lain tetap enggak apa-apa. Baik setelah waktu zuhur atau yang lain enggak apa-apa. Jadi Imam Nawawi mengatakan siwak ini tetap sunnah kapanpun. Cuma tadi ada batasan yang lain. Ini ada 3 tempat yang mana kita lebih disunahkan. Kalau tadi kan sunnah setiap tempat. Ini ada 3 tempat yang mana kita lebih disunahkan untuk melakukan siwak. Ahadua utawi salah sijine salasah inda taghayyuril fami iku tetep ing dalem nalikane dadi owahe cangkem min azmin saking meneng suwe. Kila den ucapake huwa utawi azam sukutun iku meneng tawilun kang suwe. Salah satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika bau mulut ini berubah disebabkan oleh diam terlalu lama. Azam itu ada yang mengatakan sukutun tawil. Wakilalan dan ucapake tarkul akli iku ninggal malang. Jadi bau mulut ini berubah enggak enak karena kita enggak makan lama. Cuma ya macam-macam. Intinya kalau mulut ini baunya sudah berubah, ini kita sangat-sangat disunahkan untuk bersiwak. Jadi baunya agak enggak enak kita disunahkan. Wa ghairihi lan liyane azam lias mala supaya mengku apa ghair. Tahayyurul fami ing liyane ing owahe cangkem bi ghairi azmin kelawan tanpa azam ka akli zirihin kaya mangan perkara kang duweni ambu karihin kang den sengiti. Min saumen saking bawang wa basolen lan brambang wa ghairihi lan liyane karone. Hukum sangat-sangatnya disunahkannya siwak itu tadi kan ketika bau mulut itu berubah. Baik disebabkan karena diam lama atau kita enggak makan lama karena puasa mungkin. Akhirnya baunya agak enggak enak. Ini disunahkan siwak. Juga selain itu juga ada. Yakni ketika kita makan suatu perkara yang baunya tidak enak menjadikan mulut ini baunya tidak enak, ini juga makruh nanti. Ini juga kok makruh. Ini juga nanti kita sangat-sangat disunahkan untuk bersiwak. Kita makan bawang, bau mulut kita enggak enak.
kita tetap sangat-sangat disunahkan untuk bersiwak. Jadi seperti itu. Wasani utawi kang kaping pindho indal qiyami iku ing dalem nalikane tangi ai alistighodi tegese tangi minan naumi saking turu. Yang kedua adalah ketika kita bangun tidur, ini juga disunahkan untuk bersiwak. Wasalisu utawi kang kaping telu indal qiyami iku tetep ing dalem nalikane ngadeg ila sholati maring salat fardhun iku fardhu au naflan utawa sunah. Wa yata'akadu. Jadi yang ketiga adalah ketika kita hendak salat, ini disunahkan untuk bersiwak baik salat fardu atau salat sunah. Wa yata'akadu lan dadi kokoh apa siwak aidon kelawan maneh fi ghairi salasati ing dalem liyane telu al-madhkurati kang den tutur mimma bayane perkara. Wa kang utawi ma madhkurun iku den tutur fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang den jembarake pembahasane kakiraatil Qur'ani kaya maca Qur'an wasfiroril asnani lan dadi kuninge untu. Jadi ada beberapa perkara lain yang mana kita juga tetap disunahkan untuk bersiwak ketika hendak membaca Quran dan gigi ini menjadi kuning. Jadi tetap disunahkan bersiwak. Wa yusannu lan den sunahake ayan wiya apa yen to niat sapa wong bisiwaki kelawan siwak as-sunnata ing kesunahan. Wa ayastaqo lan yen to siwakan sapa man biyaminihi kelawan tangan tengene man wa yabda'a lan miwiti man bil janibi kelawan arah al aymani kang tengen min famihi saking lambene man. Wa ayumira lan yen to nggerakake sapa man hu ing siwak ala sakfi halqihi ing atase langit-langite man imroron kelawan bulan baleni latifan kang lembut wa ala karosi adrosi lan ing atase pira-pira pok-poke pira-pira untuk bame man. Jadi tata cara bersiwak ini ketika kita siwak ini kita niati kesunahan, terus kita siwak dengan tangan kanan, kemudian kita mulai menggosokkan dari bagian kanan mulut, terus kita putar berbolak-balik. Ini pelan-pelan, gak usah terlalu kasar, kita gosokkan, pokoknya mulainya ke kanan, terus kita gosokkan bolak-balik kanan kiri dengan pelan-pelan. Jadi itu tadi sekilas membahas tentang siwak, yang mana kita harus paham betul bahwasanya siwak ini sangat-sangat disunahkan ya. Ini sedikit membahas lagi terusannya. Furudul wudu'i utawi iki iku mertelaake pira-pira fardune wudu. Wa utawi wudu bidhamil wawi kelawan den domah wawune fil ashari ing dalem bahasa kang luwih terkenal. Ismun iku aran lil fi'li kedue penggawean. Wa utawi al wudu fi'il al-muradu iku perkara kang den karepake guna ing dalem mengkene bab. Jadi ini membahas tentang masalah wudu. Jadi wudu itu seperti apa dan tata caranya akan dijelaskan di bab ini. Ini membahas tentang furudul wudu dulu. Jadi kewajiban yang harus kita lakukan ketika wudu. Wa bi fathil wawi lan lafat wudu kelawan den fathah wawune ismun iku aran lima kedue perkara yutawadhu kang den gawe wudu. Bi apa kelawan ma wayastamilu lan mengku al awalu apa kang kawitan ala furudin ing atase pira-pira fardu wa sunane lan sunah. Wa dzakara lan nutur al musannifu sinten yai musannaf al furudo ing fardu fi qaulihi rupane kaul wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu sitatu asya'a iku 6 pira-pira suwiji. Lafat wudu kalau di wawunya itu di doma wudu berarti pekerjaan hanya. Kalau wawunya di fathah wadu maka suatu air yang mana digunakan untuk berwudu. Adapun di sini akan membahas masalah fardu wudu. Wa furudul wudu'i sitatu asya'a. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama adalah ahadua utawi salah sijine sitatu asya. Aniyatu iku niat wa haqiqatuha utawi haqiqate niat. Syar'an ing dalam segi syariate qasdu syai'i iku nejo wiji-wiji muktarinan hale bebarengan bi fi'lihi kelawan nglakoni sek. Fa in taraha mongko lamun ngendi-ngendi apa fi'il anhu saking qasdu sek sumya mongko den arani apa qasdu sek azman ing arang azm. Jadi yang disebut niat ini harus kita pahami ya. Biasanya kita salah dalam masalah niat. Niat itu adalah kerentek akan suatu pekerjaan berbarengan dengan melakukannya. Jadi ketika kita membasuh wajah
ini kita juga kerentek nawaitul wudu. Jadi harus berbarengan. Yang disebut niat itu ketika kita bermaksud atas pekerjaan tadi berbarengan dengan melakukannya. Jadi kita kerentek di hati berbarengan dengan melakukannya, ini yang disebut niat. Kita membasuh wajah berbarengan dengan kerentek di dalam hati kita niat untuk wudu. Jadi ini yang disebut niat. Ya ini biasanya yang kita anggap niat adalah melafatkannya, padahal melafatkan niat itu hanya sunnah. Jadi yang fardu itu yang di dalam hati. Jadi kembali lagi ya, takrif niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja suatu perkara berbarengan dengan melakukannya. Jadi kerentek di hati berbarengan dengan melakukan perkara yang dikerenteki. Kita wudu mulai membasuh wajah, ketika membasuh wajah tadi kita berniat di hati. Jadi harus bareng. Fa in taroho anhu sumia azman. Kalau kerenteknya dulu terus baru melakukan, maka namanya enggak niat. Jadi ini nanti malah enggak sah nanti wudunya. Kita kerentek dulu wudu. Kita wudu kerentek dulu. Setelah kerentek selesai, kita baru membasuh wajah. Ini enggak sah. Karena pekerjaan ini disebut azam. Jadi bedanya kalau niat dan azam itu, kalau niat itu kerentek suatu perkara, pekerjaan di hati, diniati di hati, bersamaan dengan melakukannya. Kalau azam tidak. Jadi kerentek dulu, selesai kerentek, melakukan. Nah ini harus dihati-hati ya. Ketika kita wudu, ketika membasuh wajah, kita harus kerentek berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi ketika wudu, ini perbedaan yang biasanya kita belum tahu ya. Wa takunu lan ana aniyatu apa niat inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ing dalem nalikane basuh kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Jadi yang disebut dengan niat adalah waktu niat itu adalah ketika membasuh awal bagian dari wajah. Muktarinatan hali bebarengan bidzalikal juz'i kelawan mengkono-mengkono bagian. La bijamihi ora kelawan sekabehane juz wala bima lan ora kelawan bagian qoblahu kang tetep ing dalam sadurunge basuh wajah. Wala bima lan ora kelawan anggota ba'dahu kang tetep ing dalam sause wajah. Jadi waktu niat itu ketika kita membasuh awal bagian dari wajah. Seumpama kita membasuh awal wajah itu bagian wajah yang atas. Berarti ketika itu kita kerentek niat. Tidak harus menunggu sampai rata kita basuh semuanya terus niat, enggak. Terus wala bima qoblahu. Jadi kita tidak boleh niat ketika sebelum membasuh wajah. Kita niat ketika kumur atau ketika membasuh dua tangan dulu sebelum kumur, sebelum membasuh wajah. Ini enggak sah nanti wudunya. Jadi atau kita niat ketika membasuh tangan, ini enggak boleh. Jadi waktu niatnya wudu, waktu kerentek niatnya wudu itu ketika kita membasuh wajah. Awal membasuh wajah, bagian atas atau bawah, intinya yang pertama kita basuh, disitulah kita kerentek untuk niat. Fayanwi mongko niat al mutawadi'u sinten wong kang wudu. Inda ghuslima ing dalem narikane mbasuh perkara dzukira kang den tutur apa mak rafa hadasin ing ngilangake hadas min ahdasihi saking pira-pira hadase man. Au yanwi utawa niat sapa man istibahata muftakirin ing amrih den wenangake perkara kang wudu. Ila wudu'in maling wudu au yanwi utawa niat man fardhul wudu ing fardune wudu awil wudu'a utawa wudu faqat kelawan bloko. Awi toharota utawa niat sesuci anil hadasi saking hadas. Jadi apa yang harus diniati ketika kita wudu adalah yang pertama kita niat menghilangkan hadas. Jadi kita kerentek menghilangkan hadas itu enggak apa-apa. Atau kita niat untuk diperbolehkannya perkara yang membutuhkan wudu seperti sholat dan yang lain-lain. Atau kita niat fardul wudu itu juga enggak apa-apa. Atau kita hanya niat nawaitul wudu saja juga enggak apa-apa. Awit toharota anil hadas, atau kita niat saya niat bersuci dari hadas, kerenteknya gitu, nggak apa-apa. Wa idana walan ing dalem nalikane niat ma ing perkara yuk tabaru kang den wilang-wilang apa ma min hadhin niati saking ikilah pira-pira niat. Wasaroka lan ngumpulake sapa wong ma'ahu sumertane ma niata tanadufen ing niat bebersih au tabarudin utawa adem. Soha mongko sah wuduuhu apa wudune man. Kalau kita niat pakai niat-niat yang tadi, yang bisa mengesahkan wudu ya, niat-niat yang tadi, kita barengi dengan niat untuk sengaja menjadikan tubuh ini dingin dengan air atau
membersihkan tubuh ini enggak apa-apa. Jadi saya niat wudu menghilangkan hadas dan niat menyegarkan tubuh saya. Atau gini, saya niat fardul wudu dan membersihkan tubuh saya. Ini juga sah wudunya, enggak apa-apa. Wasani utawi kang kaping pindho ghuslu jami'il wajhi iku mbasuh kabehane wajah. Wahdahu hale awak dhewe ne wajah. Tulan ing dalem dawane mak iku perkara baina mata biti sya'ri kang tetep ing dalem antarane pira-pira nggon cukule rambut, ghaliban ing dalem kaparae wa akhiril lahyaini lan akhire uwangen loro. Wa huma utawi lahyaini al admani iku balung loro aladani kang yang butuh kang cukul alaihima ing atase aladani al asnanu apa pira-pira untuk asufla kang nisor yajtami'u kang kumpul muqaddimuhuma apa kawitane aladani fi dzaqani ing dalem janggut wa muakhiruhuma lan akhire lahyaini fil uduni ing dalem kuping. Jadi yang kedua adalah membasuh semua wajah. Batasan wajah itu ya kalau panjang ya sini sampai sini. Kalau panjang. Tapi kalau lebarnya ya nanti kalau panjang itu sini sampai sini. Wa muakhiruhuma fil udun ardon ma bainal udunain. Kalau lebarnya ya dari antara kuping ini sampai sini. Ini batasan daripada wajah yang harus kita basuh ketika wudu. Nah ini. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana alal wajhi iku tetep ing atase wajah sakrun apa rambut khafifun kang tipis. Au kasirun utawa tebel wajaba mongko wajib isolul mai apa numangkaake banyu ilaihi maring wajah. Ma'al basaroti sumertane kulit alati kang tahtahu kang tetep ing dalem nisore rambut. Wa amalihatu rajuli anapun utawi jenggote wong lanang al-kasifatu kang ketel bi an lam yaro gambare yen to ora ningali al mukhatabu sapa wong kang denjak ngomong basyarataha ing kulite lihyah min khilaliha saking sela-selane lihyah fayakfi mongko cukup ghuslu dhahirihima apa mbasuh jabane lihyah bila bihila fil khafifati kelawan nulayani jenggot kang tipis waya utawi khafifah ma iku perkara yaro kang ningali al mukhatabu sapa wong kang denjak omong basyarataha ing kulite lihyah fayajibu mongko wajib isolul mai apa numangkaake banyu li basyaratiha maling kulite lihyah khafifa wa bi khilafi lihyatim ra'atin lan kelawan nulayani jenggote wong wadon wa khunsalan wong kang wandu fayajibu mongko wajib isolul mai apa numangkaake banyu li basyaratihima maring kulite imro'ah au khunsa walau kasifan senajana iku ketel wala budalan ora krana min ghuslil wajhi sumertane mbasuh wajah min ghusli juz'in saking mbasuh bagian minar roksi saking sirah warokbati lan gulu wama lan perkara tahta dakoni kang tetep ing dalem nisore janggut. Jadi gini ya, kalau memang nanti di wajah seseorang itu ada rambutnya yang tipis atau ada rambut di sini tipis atau yang tebal, maka wajib untuk membasuh wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basara alati tahtahu. Jadi juga wajib membasuh rambut tersebut dan yang ada di bawah rambut tadi kita aliri air. Wa amalihiyatu rajuli al-kasifatu bi an lam yara al-mukhatabu basyarata min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha bi khilafil khafifah. Kalau ada laki-laki nanti itu jenggotnya itu tebal. Jenggot tebal itu batasannya apa kalau di fikih? Kalau jenggot tebal di fikih itu sekiranya orang yang ada di depan kita ini nggak bisa melihat kulit yang ada di bawah jenggot tersebut. Berarti sudah tebal. Kalau ada orang punya jenggot dan yang ada di depan kita ini nggak bisa melihat kulit yang ada di bawahnya, berarti jenggotnya sudah tebal. Cara basuhnya berarti basuh bagian luar saja, cuma dibasuh jenggotnya saja. Nggak harus memaksakan mengalirkan air ke bawahnya jenggot kulit yang ada di bawah. Bihilafil khafifah wa yama yara al mukhatabu basyarataha. Kalau jenggot yang tipis, berarti kebalikannya. Kita bisa melihat kulit yang ada di bawah jenggot tadi, maka cara membasuhnya membasuh jenggotnya dan yang ada di bawah jenggot ini juga harus dibasuh. Jadi seperti itu. Fayajibu isolul ma'i li basyaratiha.
Itu harus wajib. Wa bi khilafi lim yatim ra'atin wa khunsa. Fayajibu isolul ma'i li basyaratihima walau kasifan. Kalau tadi ada seorang laki-laki yang punya jenggot tebal, ini kan hukum membasuhnya hanya cukup membasuh bagian luar saja, hanya cukup membasuh bagian luar saja. Kalau tipis, maka harus membasuh jenggot bagian luar plus kulit yang ada di bawah jenggot tersebut. Tapi kalau perempuan atau khunsa itu orang yang punya dua kelamin, punya jenggot tipis atau tebal, maka harus dibasuh jenggotnya dan bawahnya. Jadi itu bedanya laki-laki dan perempuan. Alasannya apa kok perempuan dan orang yang punya dua kelamin itu ketika punya jenggot tebal tetap wajib dibasuh kulit dalamnya jenggot, bawahnya jenggot. Linudrati dalika. Jadi karena jarang terjadi, perempuan punya jenggot itu jarang terjadi. Ya makanya tetap harus dibasuh. Beda dengan laki-laki. Nah, ini yang harus diperhatikan yang bawah juga. Wala budalan ora kena ana min ghuslil wajahi sang sumertane basuh wajah, min ghusli juz'in saking basuh bagian minar roksi saking sirah, wa rokbati lan gulu wama lan perkara tahta dakoni kang tetep ing dalem nisore janggut. Wajah itu kan harus dibasuh dan batasannya ya tadi. Jadi sini sampai sini atau sini sampai sini. Ini semuanya harus dibasuh. Tapi kita juga punya kewajiban untuk membasuh sebagian sirah sini. Terus membasuh sini. Ini juga harus dibasuh. Alasannya apa? Kita lebihi membasuhnya. Jadi kalau wajah tadi kan batasannya sini sampai sini. Kita nggak boleh membasuh mengepaskannya. Jadi kita basuh yang di wajah saja. Leher dan yang di bawahnya janggut ini dan sebagian kepala di sini nggak kita basuh. Ini nggak boleh. Karena apa? Nanti ditakutkannya membasuh kita di wajah ini nggak sampai sempurna. Jadi airnya belum rata. Makanya basuhnya dilebihi. Kita lebihi sini dibasuh. Terus kita lebih kita basuh supaya bisa memastikan bahwasanya wajah ini sudah benar-benar terbasuh. Jadi cara untuk memastikan bahwasanya semua anggota wajah ini benar-benar terbasuh adalah dengan membasuh anggota yang ada di bawah janggut, leher dan juga sebagian ke kepala supaya terlihat bahwasanya kita sudah meratakan. Jadi ini adalah sebentar ya. Wasalisu utawi kang kaping 3. Ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro ilal mirfaqaini maring sikut loro. Fa in lam yakun mongko lamun ora ana lahu iku tetep kedue wong mirfaqani apa lengen loro. Uktubira sikut loro uktubira mongko den wilang-wilang qadruhuma apa kira-kirane mirfaqon. Wa yajibulan wajib ghusluma apa basuh perkara alal yadaini ing atase tangan min sya'rin saking rambut wasil atin lan uji-uji wa usbu'in lan driji zaidatin kang luweh wa adhafira lan pira-pira kuku wa yajibu lan wajib izalatuma apa ngilangake perkara tahtaha kang tetep ing dalem nisore adhafir min wasqin bayane reget yamna'u kang nyegah apa wasakh wusulal ma'i ing tumekani banyu ilahi maring jadi seperti ini. Fardunya wudhu yang ketiga ini kita harus membasuh tangan, kedua tangan. Batasan membasuh itu kalau kita mengalirkan air, ini airnya masih mengalir. Jadi airnya masih netes, ini bisa disebut basuh. Kalau airnya tidak menetes, maka disebut mengusap. Jadi orang itu kalau wudhu, kalau ketika menyiramkan air terus setelah dibasuhkan ke anggota, ini airnya masih mengalir, masih menetes, berarti membasuh namanya. Kalau hanya membasahi saja dan airnya tidak ngalir, jadi kita membasahi anggota saja, ini disebut mengusap. Jadi yang ketiga adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai ini siku. Fa in lam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Orang yang enggak mempunyai siku, ya dikira-kirakan. Jadi kalau ini enggak punya siku, ya dibasuh sebelah sini. Dibasuh yang sebelah sini, dikira-kirakan ada. Yang ini yang dibasuh. Yang ada yang dibasuh. Kemudian wajib wayajibu ghusluma alal yadin misa'rin wasilatin. Jadi apapun yang ada di tangan seperti rambut, uci-uci atau
yang lain-lain ini tetap wajib dibasuh. Wa usbu'in zaidatin wa adhafira. Usbu'in zaidatin itu orang yang punya jari 6 atau 7. Jari yang ke-6 atau 7, usbu'in zaidatin kan orang yang punya jari lebih dari 5. Jika orang itu punya jari lebih dari 5, 7 atau 6, ini tetap wajib dibasuh ini. Wajib. Jadi enggak boleh kita hanya membasuh jari yang 5 saja. Wa adhafira kuku. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min waskhin yamna'u wusulal ma'i ilaih. Jadi kita wajib untuk menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku yang bisa mencegah sampainya air di kuku tersebut. Ini ada pembagian ya, ada pembagian. Jangan dikatakan bahwasanya semua kotoran debu itu bisa mencegah air sampai dalamnya kuku, itu jangan. Ada pembagian. Di kitab Fathul Mu'in karanya Syekh Zainuddin Al-Maribari itu dijelaskan bahwasanya wasah kotoran itu ada 2. Yang pertama adalah wasah yang hubar. Hubar itu debu yang ada di jalan-jalan, dan wasah yang min arok. Jadi kotoran yang mana kita sebabkan dari keringat yang menjadi kotoran. Ini beda. Kalau kotoran yang ada di dalam kuku ini berasal dari keringat, ini airnya masih tembus, nggak apa-apa, nggak sampean bersihkan nggak apa-apa. Tapi ya lebih baik bersih lah, nggak apa-apa. Tapi kalau kotoran yang masuk di dalam kuku, ini adalah kotoran yang berasal dari debu-debu jalan. Nah, ini yang harus dibersihkan, karena ini yang bisa mencegah masuknya air. Tapi kalau kotoran yang berasal dari keringat itu nggak apa-apa. Warabi'u utawi kang kaping 4 mashu ba'di roksi iku ngusap sebagian sirah min dzakarin saking wong lanang au unsa utawa wong wadon au khungsa utawa wong wandu au mashi ba'di sakrin utawa ngusap sebagiane rambut fi hadi roksi ing dalem pelanggirane sirah. Wala tata ayanu lan ora dadi tertentu aliyadu apa tangan il mashi maring ngusap. Bali ya juzu balik wenang apa ngusap bi firqaten kelawan lap wa ghairiha lan liyane lap. Jadi fardu wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Ini kita usap. Baik kita laki-laki, perempuan atau orang yang mempunyai 2 kelamin, ini wajib mengusap sebagian kepala. Au mashi ba'di ra'sin fi hadi ra'si. Atau kita enggak mengusap kulit kepalanya, tapi kita usap sebagian rambut yang ada di kepala. Jadi gini, rambut yang masih ada di sini semuanya, ini rambut yang ada di hadi roksi. Kita usap rambutnya enggak apa-apa. Tapi semua ada perempuan ya, rambutnya panjang sampai panjang di situ. Kita usap yang di sana, rambut yang di sana, enggak rambut yang ada di kepala ini. Ini enggak boleh. Karena rambutnya sudah keluar dari batasan ke kepala. Jadi fardu yang keempat ini adalah membasuh sebagian kulit ke kepala. Kepala ini kita basuh. Atau membasuh sebagian rambut yang ada di batas kepala. Jadi rambut yang masih ada di sini. Kalau rambutnya sudah panjang dan sampai sana, kita basuh yang di sana, yang panjang itu enggak boleh. Jadi seperti itu. Wala tata ayanu aliyadulil maski baliya juzu bihirqatin wa ghiriha. Kita ketika mengusap kepala ini enggak harus pakai tangan. Sampean pakai lap, masukkan air terus sampean usapkan enggak apa-apa. Yang lain juga enggak apa-apa. Walau ghasala ra'sahu badala masiha jaza, walau wada'a yadau almablulata walam yuharrikha jaza. Jadi caranya macam-macam. Dengan tangan, pakai lap, atau kita basuh. Mestinya kan yang harus dilakukan orang wudu kan mengusap sebagian kepala. Ini enggak sampai usapi saja. Tapi cukup sampean basuh. Jadi kita siram kepalanya. Ini juga enggak apa-apa. Dengan tujuan mengganti pengusapan. Ini sampean siram, sampean aliri air enggak apa-apa. Atau seperti ini saja. Walau wado'a yadahu almablulata walam yuharrika jaza. Tangan kita basah. Kita hanya letakkan saja tanpa digerakkan. Juga enggak apa-apa dan sah wudunya. Wal khamisu utawi kang kaping 5 ghusrur rijlaini iku basuh sikil loro ilal ka'baini maring kamiran loro. Ilam yakun lamun ono al mutawadi'u sapa wong kang wudu labisan iku gawe lil khufaini maring musa loro fa in kana labisahuma wajaba alaihi masul khufain. Jadi yang ketiga adalah yang ke-5 membasuh membasuh kaki sampai mata kaki. Itu kalau memang dia tidak memakai muza. Muza itu seperti kaos kaki yang besar. Kaos kaki tapi biasanya digunakan di daerah dingin. Jadi kalau orang wudu itu harus membasuh kaki sampai
dua mata kaki. Fa in kana labisahuma wajaba alaihi masul khufain au ghuslu rijlain. Kalau orang itu sudah pakai muza, maka dia tidak wajib membasuh kaki, tapi cukup mengusap muzanya. Cuma ada ketentuan sendiri masalah muza itu di belakang. Atau tetap membasuh kaki, dilepas muzanya kita tetap basuh kaki ya enggak apa-apa. Wa yajibu lan wajib ghusluma apa mbasuh perkara alaihima kang tetep ing ngatasé dhuwure rijlen min sa'rin bayane rambut wasil atin lan uci-uci wa usbuin lan driji zaidatin kang luwih. Kama kaya keterangan sabako kang dingin fil yadaini ing dalam tangan loro. Jadi suatu hal yang ada di kaki baik rambutnya atau yang lain-lain ini harus kita basuh. Ini yang terakhir. Wasadisu utawi kang kaping 3 atartibu iku ngurutake fil wudu'i ing dalam wudu. Alama ing atase perkara ai alal wajhi tegese ing atase cara. Aladzi rupane wajhi zakarna kang nutur ingsun musannaf hu ing wajhi fi adil furudi ing dalam milang pira-pira fardu. Falau nasiya mongko lamun lali sapa wong atartiba ing tutup lam yakfi mongko ora nyukupi apa nasiya. Walau ghusala lan lamun basuh arbaatun sapa wong papat. A'doahu ing pira-pira anggotane wong kang wudu dafatan kelawan ambalan wahidatan kang siji biidnihi kelawan izine mutawaddi irtafa'a mongko ilang hadasu wajhihi apa hadasi wajhi mutawaddi faqat kelawan bloko. Yang harus kita perhatikan terakhir adalah tertib. Jadi kita harus urut. Kita niat dulu membasuh wajah kita niat membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, terus kaki. Ini harus urut seperti itu. Jika tidak urut kita balik atau nggak sampai urut seperti itu, maka tidak sah wudunya. Ini ada suatu gambaran terakhir. Walau ghosala arbaatun a'doahu daf'atan wahidatan. Kalau ada orang yang mana menyuruh 4 orang, jadi ada orang ini menyuruh 4 orang, ada 1 orang menyuruh 4 orang membasuh anggota-anggota wudunya bersamaan. Ini yang hilang hanya hadas wadahnya saja. Seperti contoh. Saya menyuruh 4 orang. Yang 1 saya suruh basuh wajah saya. Yang kedua saya suruh basuh tangan saya. Yang ketiga saya suruh ngusap sebagian kepala saya. Yang terakhir saya suruh basuh kaki. Tapi bersamaan pekerjaannya. Mereka saya suruh melakukan mewudui saya bersamaan. Ini ketika praktek ini terjadi, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Karena nanti terjadi nggak tertib itu. Bareng soalnya. Jadi harus urut tertib. Jadi sekian ya, itu dari bab wudu yang harus kita pelajari. Kita harus tahu bahwasanya fikih itu sangat penting sekali dan jangan sampai kita itu anti fikih. Karena orang kalau fikih itu kita diajari bagaimana cara ibadah yang benar. Karena ada makalah itu bahwasanya orang yang mana beramal tanpa fikih itu tidak diterima. Bakulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Orang yang beramal tapi tidak punya ilmu itu amalnya ditolak dan tidak diterima. Jadi fikih ini sangat penting. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga manfaat bagi kita semua dan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.